Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi ya kelas kita ini. Kita akan membahas Nature yang 110 ya. Nature 110 itu apa ya? Takut apa tuh ya? Ada yang bisa bantu nggak? 110 itu takut apa tuh? Takut stigma. Oke, seperti biasa sebelum kita sebelum kita bahas Nature dari 110 ini, kita coba lagi ya bahas LOC sebagai cara bereksistensi. Cara bereksistensi. Jadi teman-teman, kita kan selama ini ya memahami informasi itu atau mempelajari dunia pengembangan diri itu kebanyakan kita memahaminya sebagai metode. Metode untuk melakukan sesuatu. Metode untuk mengerjakan sesuatu. Itu kan cara berpikir mainstream ya. Jadi metode untuk melakukan sesuatu, metode untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Yang kita pelajari kan biasanya begitu. Makanya di dalam copywriting-nya biasanya ya. Copywriting dari kelas-kelas pengembangan diri itu kan selalu ada iming-iming akan hasil tertentu ya. Tapi itu berbeda dengan cara bereksistensi gitu. Jadi cara bereksistensi itu tidak berpikir tentang metode. Ya, cara bereksistensi itu bagaimana kita melampaui eksistensi sekarang menuju cara bereksistensi yang baru. Artinya justru di cara bereksistensi ini yang diajarkan adalah menghancurkan diri. Menghancurkan diri yang cara bereksistensi lama untuk cara bereksistensi baru ya. Jadi kalau kita bikin tagline, apa yang dipelajari bakar gitu ya. Bakar dirinya yang baru, yang lama untuk tumbuh kulit yang baru. Itu keunikan dari kita mempelajari spiritual. Istilah bakar tadi itu mungkin kita perhalus sebagai melepaskan. Ya, melepaskan cara bereksistensi lama untuk tumbuhnya cara bereksistensi baru. Itu pengantarnya ya. Jadi biar tidak salah ekspektasi apa sih yang diomongin ini. Ya. Persoalannya kan melepaskan cara bereksistensi lama ini tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Artinya tergantung dia sama siapa gitu kan. Kalau ada gurunya ya mudah, kalau nggak ada gurunya ya nggak tahu. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat cara bereksistensi dimensi 3 ya. Cara bereksistensi dimensi 3. Cara bereksistensi dimensi 3 itu pure material ya. Pure material, tetapi meskipun begitu dia ada di dalam ruang. Itu dimensi 3 itu. Nah,
Di dalam ruang itu kita memiliki apa namanya ya? Kita memiliki kehidupan itu secara biologis, dimensi fisik dan dimensi sosial. Ya kan? Jadi di dalam kehidupan, kalau kita ada dalam ruang, yang di dalam ruang itu adalah dimensi fisik, psikologis, dan sosial. Nah, yang 110 ini masuk ranah psikososial gitu ya, psikologi sosial. Efeknya ke situ. Jadi dampak apa namanya? Pengaruh sosial pada psikologis kita. Gitu ya. Pengaruh sosial pada psikologis kita. Itu yang paling penting. Sehingga kita bisa paham gitu ya, bahwa jika bereksistensi di dimensi 3, ya hanya dimensi 3, itu kan berarti bahwa dimensi sosial itu kan dimensi yang lebih luas daripada tubuh kita, ya. Kalau kita lihat di kehidupan itu, tubuh kita ini kan diberi seragam. Seragam inilah yang merupakan simbol sosial. Jadi kalau hanya kita ngukur secara tubuh ya dan emosi kita, yang lebih luas dari keduanya tadi, tubuh dan emosi itu seragam. Status sosial kita, seragam. Jadi seragam sosial itu punya dampak ya, punya dampak. Seperti itu. Mari kita lihat stigma. Stigma itu apa sih sebenarnya? Stigma itu kan sebenarnya lebih kepada sanksi moral ya. Jadi stigma itu kan lebih kepada sanksi moral. Ya, sanksi moral. Sanksi moral itu kan berbeda ya dengan sanksi legal begitu. Sanksi legal itu ya kita misalnya nyopet, ditangkap, di penjara, dibebaskan, sudah. Apa ya? Negara itu tidak mencap kita, tidak menstigma kita. Negara itu kan enggak memberi stigma kepada warganya. Ya kan? Kalau ada stigma ngapain? Harus ada undang-undang. Undang-undang itu kan cara apa namanya? Cara kita untuk melampaui stigma. Stigma itu hukuman yang enggak ada akhirnya kan itu. Itu bisa lintas generasi itu. Dan itu hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat. Nah, sebenarnya stigma itu apa sih artinya? Stigma itu adalah semacam penolakan masyarakat terhadap nilai yang kita anut, kan begitu? Jadi ada nilai yang kita anut atau yang kita peragakan yang itu tidak mewakili nilai sosial gitu ya. Tidak mewakili nilai sosial kita. Dan secara intuitif itu akan ditolak, berarti akan terjadi hukum tolak menolak. Ya kan? Dan tentu saja semua bentuk ancaman itu akan direspon secara alamiah sebagai rasa takut. Seperti itu. Jadi secara de facto begitu,
dari perspektif dimensi 3 bahwa ya diri kita dikuasai oleh sosial. Diri kita dikuasai oleh sosial. Kita hanya bisa mengontrol sebatas kulit kita gitu ya. Tapi kita terus terdampak oleh sosial. Di Indonesia saya kira kuat ya. Kontrol sosial itu lebih kuat. Karena itu ya budaya kita. Tapi kalau diibaratkan kontrol sosial itu enggak kuat. Individu yang kuat. Kebebasan individunya yang kuat. Makanya mungkin di luar negeri stigma itu ya kayak di Amerika sana, ya apa stigma itu ya? Orang kan kalau sudah di penjara kan selesai. Ya, selesai. Kalau kita itu tak ingat eling-eling cucunya gitu. Ya kan? Itu tuh apa ya? Semacam pengadilan kolektif. Ya. Pengadilan kolektif. Nah, ini akan menjadi problem ya. Menjadi masalah besar dan orang lama-lama tuh bisa apa namanya? Kebebasan diri kita, freedom itu enggak ada pada akhirnya. Kita selalu dikontrol. Bagaimana kemudian tuh kita melampaui sosial kontrol. Bagaimana kita melampaui sosial kontrol. Ya, di masyarakat modern kan ya, sosial itu bisa digugat kan ya. Kita bisa ada pengadilan lah. Ada pengadilan menggugat masyarakat kan bisa diperkarakan. Tapi itu ya apa namanya? Secara itu bukan cara spiritual ya, itu cara dimensi keempat. Kita mengajukan uji material gitu ya. Kita kan kalau berkasus dengan masyarakat ya sudah kita uji material di pengadilan gitu. Lalu dia akan dibuktikan gitu ya. Sehingga ya mungkin stigma itu akan dimasukkan dalam pasal misalnya perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik misalnya kan. Itu solusi di dimensi keempat. Tapi kalau di dimensi ketiga memang nggak ada solusi. Itu adalah hukuman mati secara pelan-pelan stigma itu. Itu semacam cara dia membonsai ya. Cara membonsai individu yang tidak setuju, yang tidak mengikuti kesadaran masyarakatnya. Ya kan? Jadi kalau ada individu yang tidak mengikuti kesadaran masyarakatnya, itu dia akan distigma saja. Ya, dan itu saya kira gini ya, di Indonesia ini hal-hal stigma kayak begitu itu masih banyak. Terutama di kalangan agama. Oh, mazhab ini di stigma begini. Mazhab ini, oh orang ini di stigma ini. Dan hukumannya itu terus berjalan gitu ya. Jadi masyarakat kita memang ya banyak dimensi tiganya. Seperti itu. Nah ini persoalan stigma ini menakutkan gitu ya. Bisa juga karena stigma politik, kita tentu punya pengalaman berbangsa ya. Soal anak PKI misalnya. Stigma etis juga anak Cina misalnya, itu masih hidup gitu ya. Terus stigma politik, stigma etnis, stigma suku misalnya. Stigma apa lagi? Ras, stigma psikologis pemalas, ya kan? Ya. Stigma yang terakhir itu body shaming gitu ya. Body shaming. Jadi sebenarnya ketakutan stigma itu terkait dengan
perbuatan memalukan, akan dipermalukan gitu kan. Stigma itu kan dipermalukan aja, permalukan gitu. Bagaimana melampaui ini ya? Bagaimana melampaui stigma? Bahwa status sosial itu kan sesuatu yang apa istilahnya ya? Tidak mungkin kita hilangkan. Itu sebagai bagian dari kemanusiaan kita. Ya. Bahwa kita adalah makhluk sosial. Persoalan dari status sosial itu kan kalau pada status itu atau doing, pada status itu di sana melekat eksistensi. Eksistensi ya. Pada status ini melekat eksistensi spiritual kita, bahwa itu ada maka saya ada, kan gitu. Itu persoalannya tuh. Karena persoalannya adalah itu ada maka saya ada, maka tidak ada lagi kemungkinan lain, tidak ada lagi value lain di luar yang sudah ada tadi. Itu kan sebuah paksaan ya. Sebuah paksaan. Jadi cara bereksistensi itu atau kita bisa sebut paradigma, dia menyediakan rentang kemungkinan yang bisa kita alami gitu kan. Menyediakan rentang kemungkinan yang bisa kita alami. Makanya salah satu manfaat terbesar dari peta kesadaran itu adalah memberitahu kita tentang potensi atau pilihan-pilihan untuk bereksistensi. Mau dimensi keempat kah, dimensi kelima kah, dimensi keenam, itu di manfaat dari peta kesadaran. Coba kalau nggak ada peta kesadaran, kita tidak mengerti bahwa ada cara bereksistensi lain di luar cara kita bereksistensi saat ini. Ya kan? Seperti itu. Selain itu juga peta kesadaran memberitahu kita soal tahapan-tahapan yang mungkin kita akan lalui dalam fase evolusi cara kita bereksistensi. Kan mesti ada tahapannya kan. Nah itu kalau nggak ada peta kesadaran kita akan mungkin putus asa. Wah saya hanya mengalami eksistensi dimensi tinggi cuma 3 jam, setelah itu seperti nasi kucing lupa dikaretin, ambiar. Kalau ya tahapan kan kita akan putus asa di jalan spiritual. Nah, peta kesadaran kan memperlihatkan kita tentang tahapannya itu begini. Kalau ambiar itu enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soal kita. Bagaimana melampaui stigma sosial ini. Sebenarnya ketakutan akan stigma itu yang takut itu kan ego kita. Ya kan, ego kita. Solusinya adalah ego itu harus dilampaui. Ego mesti dilampaui. Artinya ya kalau bahasa kita ya dibunuh aja egonya. Karena yang merasakan penderitaan terhadap keadaan-keadaan seperti itu kan ego. Kenapa ego menderita? Di situ dia bereksistensi. Jadi seolah-olah bahwa sosial itulah yang menjadi gantungan eksistensi dari ego itu. Pertama, yang merupakan tempat bergantungnya ego itu tubuh. Kedua, seragam. Itu kita perlu tahu, dia bergantung di tubuh dan seragam. Ya kan? Artinya itu tadi bahwa diri saya di dalam ruang. Kalau teman-teman mau tahu
bahwa dirinya dalam ruang, tengok saja ke atas. Tengok ke atas, lihat. Oh iya, dalam ruang saya. Ya kan? Kalau teman-teman mau menyaksikan dirinya di atas, tengok ke bawah. Aku di atas berarti. Simpel itu. Kalau mau menyaksikan dirinya ada di dalam, tengoknya ke atas. Coba saya lihat ya. Itu untuk mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi bahwa saya di dalam, dia di atas, sadar, oh iya saya di dalam. Kalau mau menyadari bahwa saya di atas, tengoknya ke bawah. Simple. Sesimpel itu. Sesimpel itu untuk menemukan diri di atas atau di bawah. Di dalam. Kok di bawah sih? Sesimpel itu. Mulai dari situ, bahwa saya di atas. Tengoknya ke bawah, saya di dalam, tengoknya ke atas. Itu akhirnya kalau tengoknya ke bawah itu akan kesadaran horizontal di situ. Kalau tengoknya ke atas, kesadarannya kesadaran vertikal, tapi terbatas. Hanya sebatas pandangan matanya. Disitulah kita akan tahu diri kita di mana. Disitulah kita akan tahu diri kita di mana. Disitulah kita akan mulai mengukur diri. Ya kan? Di situ kita akan mulai mengukur diri. Nah, dan itu artinya tengok ke atas, tengok ke bawah. Itu kita mengetahui diri kita dengan menggunakan mata fisik kita. Lalu kemudian ditambah dengan sedikit berpikir, kemampuan berpikir, baik dengan lower mind maupun higher mind, kita akan menyimpulkan bahwa, oh saya memang di dalam. Yang menyimpulkan itu pikiran. Yang menyimpulkan bahwa saya di dalam, itu pikiran. Tapi sebelumnya ada data dari indrawi, oh ya betul, pikiran hanya mendefinisikannya. Ya. Jadi pikiran hanya mendefinisikan. Ya kan? Pikiran hanya mendefinisikan dari pengalaman indrawi kita. Tanpa ada pikiran yang mendefinisikan pengalaman indrawi, maka kemudian itu menjadi tidak jelas. Pengalaman indrawi itu akan tidak akan bermakna ya, secara kognitif. Dia hanya, kita kan seperti binatang itu. Karena binatang itu meskipun tengok atas, tengok bawah, dia tidak bisa membuat kesimpulan bahwa saya di dalam ruang atau saya di atas ruang. Nggak bisa dia itu. Nggak bisa. Jadi kesadaran sosial itu saya kira ini ya, kesadaran sosial itu khas manusia. Jadi walaupun itu sapi satu kandang, mereka tidak punya kesadaran sosial walaupun satu kandang. Itu hanya sebuah kerumunan. Itu kerumunan. Sosial itu kan bukan kerumunan. Sosial itu kan ada traffic, ada transaksi, ada relasi gitu kan. Ada relasi di sana. Dan itu sosial itu kan itu adalah sebuah konsep ya, sebuah konsep kerja konseptual. Dari situ kita mulai menyadari ya keterbatasan dimensi 3 dan dimensi 4.
Dimensi 3, pikiran itu masih tataran lower mind. Kesimpulannya itu berbasis perasaan, berbasis emosi, katakanlah begitu. Sementara yang dimensi 4 itu, pikiran itu sudah masuk ya higher mind. Higher mind tetapi masih linear mind. Meskipun higher, tapi dia tetap saja asasnya linear. Dimensi 4 begitu. Nah, paling-paling kalau kita mau ke dimensi 4, stigma itu kita bawa di pengadilan saja, gitu kan. Untuk dicabut, untuk digantikan dengan hukuman negara, begitu. Atau denda. Ya kan? Atau denda. Tapi itu kalau dibawa ke dimensi 5, berarti dimensi yang transenden, kita tidak mengetahui diri kita dari menengok ke atas atau menengok ke bawah, lalu disertai dengan kesimpulan tertentu. Pada dimensi transenden, kita mengetahui diri kita dengan visi. Intuitif. Tidak menggunakan mata mata indrawi, tidak menengok ke atas, tidak menengok ke bawah. Kenapa? Karena yang transenden artinya meliputi yang atas maupun yang bawah. Jadi tidak mungkin kita bisa jangkau diri transenden itu dengan menengok ke atas dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Tidak mungkin. Dia sesuatu yang sangat intuitif, tidak bisa dibuktikan, tetapi bisa dialami sebagai pengalaman spiritual. Artinya sesuatu yang bukan di atas ruang, bukan juga di dalam ruang. Tapi bukan berarti bukan gitu ya. Jadi itu cara membedakan pengalaman dalam ruang, di atas ruang dengan pengalaman transenden. Ya. Lalu kemudian setelah kita mengalami pengalaman spiritual itu, kita juga bisa, pikiran juga bisa membuat kesimpulan atas pengalaman spiritual itu. Jadi dari eksperiental dulu lalu ke sekuensialnya ya. Sekuensialnya. Nah, pendekatan spiritual dalam melampaui stigma itu dengan pemaafan, ya, pengampunan diri, memaafkan diri karena sudah teridentifikasi sebagai di atas atau di dalam. Itu mesti dilampaui gitu. Ada semacam pengakuan pada proses progresif jiwa ya. Ya nggak apa-apa gitu. Stigmanya mungkin tetap ada. Yang kita perhatikan kan sebenarnya stigma itu membawa penderitaan. Kita di stigma tapi nggak menderita, itu saya banget itu. Ya misalnya saya di stigma jomblo gitu ya. Ya saya nggak menderita. Nggak menderita. Bagi saya itu ya ucapan semacam itu ya itu adalah bukan saya gitu ya. Karena yang kan mereka tidak melihat aswar itu yang transenden kan nggak mereka lihat. Yang mereka lihat kan hanya aswar yang di atas ruang atau di dalam ruang. Seperti itu. Jadi artinya ketika saya di stigma, ya itu bukan saya gitu. Tapi saya hormati saja. Saya hormati, ya. Saya mintakan permaafan, saya mintakan pengampunan, biar mereka tenang gitu ya. Itu secara spiritual seperti itu. Jadi
Mengetahui diri. Jadi melampaui seluruh ketakutan pada sosial itu satu dengan hukum formal, dua dengan spiritual. Saya kira itu ya, saya kira itu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan ya visi gitu ya. Hidupkan mata spiritualnya biar kalau dikatain jomblo itu malah ngopinya enak. Oke, silakan kok kembali. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita bubar kelas? Silakan. Teman-teman, ada pertanyaan kah? Kayaknya udah mastering semua ini. Oke, kalau begitu biar ilmunya meresap, kita akhiri dulu kelas kita malam ini ya. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Bang Aswar. Selamat malam semuanya.